Oke. So hari ini kita mau review sedikit soal kemarin ada beberapa tenses yang udah saya jelaskan, berusaha dijelaskan sih sebetulnya lewat video. Jadi so far kita punya simple present tense, terus kita punya present continuous, terus kita punya future, simple future yang will sama be going to. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Apa sudah jelas? Apa masih bingung? Apa tambah bingung? Atau bagaimana? Silakan. Teman-teman semua. Gimana? Ayo. Ada yang masih bingung nggak sebelah mana yang bingungnya? Apa, oh saya udah semua Bu, gitu. Ya teman-teman. Gimana? Masih bingung nggak? Atau sudah jelas? Halo? Sudah jelas? Kalau sudah jelas saya masuk ke selanjutnya. Kalau misalnya masih belum jelas, saya akan review sedikit. Silakan. Maunya gimana? Review aja, Mam. Refresh, Mam, refresh. Bilang biar dong, inget lagi. Refresh, Mam. Refresh. Oh. Bingung soalnya mau nanya bagian yang mana yang bingung. Semuanya bingung. Jangan bingung. Aduh, ini nggak kebuka lagi. Bentar. Oke. Kalau yang simple present tense jelas ya. Simple present tense mah gitu, yang nggak diapa-apain. Dan itu cuman bisa untuk dua hal. Yang satu untuk mengemukakan sebuah fakta dan mengemukakan hal yang menjadi rutinitas. Itu aja. Oke gini guys. Saya pikir kalau simple present tense mah nggak terlalu susah ya. Mungkin yang belum saya jelaskan kayak continuous sama simple future terutama ya, itu tuh gimana. Nah kita mulai dari simple future aja yang kemarin ya. Kemarin kan saya cuma jelasin lewat lewat video aja gitu ya, jadi nggak ada interaktifnya. Nanti kalau misalnya ada yang mau tanya boleh. Nah selanjutnya itu yang setelah simple present tense itu untuk fakta dan untuk untuk berulang. Fakta dan yang berulang atau rutinitas itu simple present tense. Lalu simple continuous present continuous tense itu untuk menyatakan sesuatu yang sedang kamu lakukan saat itu juga, atau kamu melihat sesuatu yang sedang terjadi. Misalnya sekarang hujan di luar lagi hujan banget nih, berarti it is raining, berarti sekarang banget nih lagi hujan. Atau sekarang saya lagi ngomong sama kalian, I am speaking, artinya sekarang banget saya lagi ngomong gitu. Tapi kalau saya mau bilang saya tuh bisa loh ngomong, berarti saya bilang I speak, udah selesai. Kalau I speak berarti artinya saya lagi ngomong sama kalian bahwa faktanya saya itu bisa berbicara. Kalau saya bilang I am speaking, berarti sekarang banget saya sedang ngomong. Kalau listen itu kan listen bacanya, tulisannya listen, itu artinya mendengar. Kalau kalian sekarang lagi ngedengerin saya, berarti saya bilang you ditambah are, you are, listen ditambah ing, you are listening. You are listening itu artinya kamu sekarang banget lagi ngedengerin saya sedang ngomong. Gitu. Jadi memang dalam bahasa Inggris itu rules-nya itu ketika mau ngomong satu dengan dua hal yang berbeda, dia pakai aturan juga yang berbeda gitu. Jadi satu sama lain tuh nggak bisa dicampur. Nanti selain sebenarnya kan tiga. Sebenarnya ketika kamu mau ngomong, ini tuh yang basic gitu ya. Ibaratnya simple present tense, simple past tense, dan simple future itu tiga hal sebetulnya yang jadi ibaratnya dasar kalian untuk ngomong yang gampang gitu. Yang gampang kan ngomong dulu nih. Kalau misalnya kita ngomong writing, kamu harus
ngerti yang lainnya. Misalnya ada satu kejadian di masa lampau. Nah, ketika kejadian itu terjadi, ada kejadian lain lagi yang terjadi. Ketika kejadian yang sudah terjadi itu terjadi. Nah, itu tensesnya berbeda lagi. Jadi, kalau menurut saya at least di dalam pembelajaran ini kamu paham menggunakan ini bukan masalah banyak-banyakan tenses yang kamu ngerti, tetapi yang penting tenses yang kamu ngerti di dalam pelajaran ini bisa kamu aplikasikan, karena itu goals-nya. Jadi saya sebenarnya nggak terlalu banyak ngejelasin tenses sama kamu. Yang penting kalian itu ngerti biarpun sedikit dan bisa mengaplikasikannya. Jadi sebetulnya kalau misalnya saya sudah selesai sampai simple future tense sampai past tense, itu kalian udah bisa ngomong lah, udah bisa ngomong hal-hal yang simple sebetulnya. Oke? Nah, sampai sini perbedaan antara simple present tense sama present continuous tense jelas ya? Jelas nggak? Yes, Kalau Ma'am. simple present tense itu fakta, present continuous itu adalah hal yang sedang kalian lakukan. Jadi jangan, kalau misalnya gini, ini kan simple present tense nih. I speak, itu simple present tense bukan? I speak. Kan I subject. Speak itu verb 1. Jadi dia adalah simple present tense. Ketika saya ngomong I speak saja, itu kemungkinannya cuma 2. Saya mau ngomong sesuatu fakta atau ngomong sesuatu yang saya kerjakan secara berulang. Tetapi bukan saya menyampaikan bahwa saya sedang ngomong, itu beda lagi. Ngerti nggak? Jadi kalau misalnya I speak itu bukan berarti artinya saya lagi ngomong sama kalian, bukan. Salah. Kalau saya ngomong I am speaking, baru itu artinya saat itu juga saya sedang ngomong gitu. Jadi misalnya kamu bilang, misalnya ada orang ngomong gini, you eat bakso. You eat bakso. Artinya apa? You eat bakso. Kamu Makan bakso. Kamu makan bakso, apa tuh artinya berarti? You eat bakso, apakah saat itu juga kamu makan bakso? You eat bakso. Ya, kalau kamu mau bilang si orang itu lagi makan bakso banget, berarti you are eating bakso. Jadi you eat bakso dan you are eating bakso itu adalah 2 hal yang berbeda artinya gitu. Mungkin kalau misalnya you eat bakso, maksudnya mungkin dia tuh seneng bakso atau dia itu sering banget makan bakso gitu misalnya gitu. Atau dia anaknya nggak alergi makan bakso atau gimana. Mungkin bisa seperti itu. Tapi kalau kamu mau bilang bahwa si orang itu adalah saat itu banget sedang makan bakso, maka kamu harus bilang you are eating bakso. Gitu. Jadi kan waktu awal-awal seringnya itu kalau saya tanya simple present tense itu buat apa? Biasanya kalian akan bilang bahwa untuk menyatakan sesuatu yang sedang terjadi. Padahal ketika kamu bilang untuk menyatakan sesuatu yang sedang terjadi, maka kamu menggunakan present continuous yang ada verb ing-nya. Gitu. You are eating bakso. Gitu. Kenapa kok ada are-nya? Karena eating di situ bukan kata kerja, tetapi ingat, kalau eat atau kata kerja ditambahin ing tidak lagi menjadi kata kerja. Karena eat-nya itu seperti makan ditambah an menjadi makanan, maka dia tidak makan lagi. Makanya dia butuh bantuan dari are. Betul? Ya. Oke. Saya sih ngelihatnya kalau dari kalian tuh sebenarnya ngerti sih apa yang saya omongin. Mungkin ketika prakteknya mungkin ini benar nggak ya, ini salah nggak ya, mungkin seperti itu, belum terbiasa. Tapi secara konsep yang paling penting adalah udah ngerti itu tuh sebenarnya gimana cara membedakan 2 tenses itu. Sampai sini jelas? Jelas, Ma'am. Jelas ya. Nanti kalau kalian saya nggak jelas, kalian bisa nonton lagi di YouTube channelnya, di videonya juga. Oke? Sekarang kita masuk ke simple future tense atau sesuatu yang ini adalah tenses yang kamu gunakan ketika sesuatu itu ibaratnya waktunya di masa depan atau belum terjadi. Nah, sebetulnya simple future tense ini ada 2
bentuknya, yaitu ada yang pakai will dan be going to ditambah verb 1. Nah, apa bedanya di antara dua ini? Kenapa Bu? Kenapa dua ini tuh beda gitu? Sebetulnya yang paling ini adalah karena dua artinya beda. Ketika menggunakan ini tuh artinya jadi beda. Jadi kalau will itu kayak gimana ya? Kayaknya, nah kayak gitu. Kayaknya bakal hujan deh gitu. Kalau kamu bilang kayaknya berarti itu belum tentu maksudnya belum tentu terjadi gitu. Contohnya gini misalnya. Misalnya saya bilang I will go. I will plus verb 1. Verb 1-nya adalah go. I will go. Sama saya bilang nih ya. I will go. Sama I be berarti am, going to-nya jangan di ini jangan diubah. Jadi I am going to verb 1. Verb 1-nya masih go. I am going to go. Saya bilang ke Bali ya. Nah, oke. Jadi dua kalimat ini yang ada di sini yang saya kasih yang ada di screen ini adalah dua hal ini sebetulnya sama-sama mengkomunikasikan bahwa si I ini sebenarnya akan pergi ke Bali ya. Akan pergi ke Bali dan ini belum terjadi. Artinya ini dua kalimat ini sebenarnya dia mau ke Bali dan itu belum ke Bali. Jadi dia pakai simple future tense. Tetapi apa bedanya? Yang satu dia pakai will dan yang satu pakai am going to atau yang saya bilang sebagai be going to. Be itu tergantung be ini, yang be ini itu tergantung subjeknya. Jadi kalau misalnya subjeknya I ya am, maka be-nya adalah ini maksudnya tuh am. Kalau misalnya he berarti be-nya adalah is dan seterusnya. Kalau they berarti be-nya adalah are. Berarti kalau they are going to apa gitu, going to Bali misalnya, going to go misalnya. Oke, kita lihat dulu yang ini ya. Nah, bedanya apa? Ini bedanya adalah ketika kamu pakai will, maka si kamu itu belum ada plan atau belum ada effort atau belum ada usaha untuk mewujudkan hal itu. Tetapi kalau misalnya itu kayak angan-angan semata lah ibaratnya. Jadi ini tuh penggunaan will dan penggunaan be going to ini adalah berdasarkan dari seberapa mungkin hal itu terjadi gitu. Jadi kalau misalnya kamu pakai will itu ya udahlah, maksudnya tidak ada jadi itu tuh bisa terjadi bisa enggak gitu. Meskipun yang am going to juga bisa terjadi bisa enggak, tetapi yang am going to ini, yang be going to ini, misalnya konteksnya adalah kamu udah beli tiket. Kalau kamu udah beli tiket kan artinya kamu udah usaha untuk pergi ke Bali kan? Kayaknya sekitar 70-60% saya bakal ke Bali deh karena saya udah beli tiket gitu. Ngerti nggak? Jadi kalau misalnya saya bilang I am going to go to Bali. Artinya saya misalnya udah beli tiket, saya udah ngobrol apa-apa aja yang diperlukan untuk ke Bali. Nah, itu. Jadi ketika kamu pakai will dan ketika kamu pakai be going to itu dibedakan dari seberapa seriusnya kamu atau seberapa kemungkinan hal tersebut terjadi di masa depan. Karena dua-duanya sebenarnya belum terjadi dan akan terjadi di masa depan. Seperti itu. Jadi misalnya ada yang naksir sama kamu tuh. Misalnya ada yang naksir sama kamu. Terus dia bilang, I will love you. Dia bilang gitu. Berarti kalau misalnya I will love you, konteksnya adalah kesungguhannya ya bisa berubah di tengah jalan gitu, ngerti nggak? Kalau misalnya kamu bilang I am going to love you, sebenarnya bisa nggak ya? Bisa aja sih. Berarti I am going to love you berarti artinya di antara dua kalimat ini yang sudah yang terdengar lebih serius adalah yang kedua. Bukan lebih serius sih, yang terdengar akan terjadi itu yang kedua. Gitu loh. Makanya kenapa kalau misalnya ditanya gini, will you marry me?
sama are you going to marry me? Bisa nggak sih? Nah, sorry saya sambil nanya. Oke. Nah, kenapa kalau lagi ngelamar orang tuh will you marry me? Karena kamu belum tentu diterima, betul nggak? Dan Iya. itu. Jadi kalau misalnya are you going to marry me itu berarti ada konteksnya sebelumnya bahwa kamu udah ngobrol-ngobrol mungkin atau sudah merencanakan terus tiba-tiba pasangan kamu nanya, "Sebenarnya kamu mau nikah sama aku nggak sih? Are you going to marry me?" gitu. Jadi tuh kalau yang pertama tuh jadi masih aduh wah ini mah udah maksudnya udah masih random gitu. Yang will you marry me itu masih gimana ya, masih nggak tahu itu tuh bener akan terjadi apa enggak. Jadi penggunaan will ini dia nggak punya beban untuk terlaksana gitu loh. Misalnya saya bilang I will eat bakso, gitu berarti kamu harus menanggapi percakapan saya adalah ya udah sih itu mah bisa berubah lah within 3 detik gitu, dalam 3 detik mungkin saya akan berubah. Jadi ibaratnya kalian nggak perlu serius-serius amat sama plan saya seperti itu. Tapi kalau saya bilang I am going to eat bakso, berarti kamu udah merasakan bahwa saya ini sudah punya sejuta rencana untuk melaksanakan itu. Misalnya saya udah milih nih bakso macam apa yang saya mau, harganya berapa, saya berangkat sama siapa, seperti itu. Contohnya, kalau kamu bilang I will graduate itu kan lulus ya. I will graduate in 5 years misalnya. Jadi kalau kamu bilang I will graduate in 5 years berarti ya bisa 4 tahun, bisa 5 tahun. Tapi kalau misalnya kamu bilang I am going to graduate in 5 years berarti artinya kamu sudah punya rencana yang matang untuk mewujudkan hal itu. Jadi sebenarnya penggunaan will dan be going to itu menunjukkan keseriusan. Sesuatu itu bisa terjadi di masa depan gitu. Itu sebenarnya perbedaannya. Jadi simple future tense itu tidak selalu semuanya kamu pakai will gitu. Tetapi kalau kamu merasa apa yang kamu mau katakan atau sesuatu yang akan terjadi itu memang sudah ada jalannya gitu atau sudah ada rencananya akan terjadi dan kemungkinan besar akan terjadi, maka kamu harus pakai be going. Jadi ketika kamu mendengar seseorang ngomong tentang future gitu, tentang masa depan gitu, kelihatan keseriusannya atau kemungkinan itu terjadi dengan penggunaan mereka, apakah mereka memakai will atau be going to gitu. Gampangnya seperti itu. Oke, saya kasih ininya ya, subject plus will plus verb 1 atau subject plus be itu bisa is, am, are tergantung subjeknya, betul? Ditambah verb 1 juga. Salah, maaf. Be going to plus verb 1. Jadi ini tuh nggak boleh dihilangin nih, yang ini nih. Ini harus ada. Sampai sini konsepnya ngerti nggak? Konsepnya aja. Maksudnya perbedaannya kenapa pakai will, kenapa pakai be going to, itu kenapa sih sebenarnya gitu. Sampai sini? Iya, Mom. Oke, ngerti? Paham ya? Insya Allah. Understood, ma'am. Sebenarnya kalau menurut saya agak susah itu yang ini. Past tense itu, yang masa lalu. Oke. Tapi pelan-pelan nggak masalah. Nah, oke. Nah, kalau misalnya I will go to Europe, berarti ini gimana nih? Akan terjadi apa enggak? Mungkin akan terjadi. Ini tuh kayak kamu pakai kayaknya loh. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kayaknya aku mau pergi ke Eropa deh. Kan belum pergi ke Eropa. Kayaknya aku akan pergi ke Eropa deh. Kalau kamu dengar kata kayaknya disertakan di dalam satu kalimat, kan kamu langsung ya elah masih kayaknya kan gitu kan. Tapi kalau saya ngomong gini, aku akan pergi ke Europe. Nah, jadi hal itu kan kayak oh iya kayaknya dia udah punya rencana sejuta. Nggak harus beli tiket sih sebenarnya, kayak aku mau jadi kayaknya kamu mendengar keseriusan dengan pakai aku pergi
aku mau pergi ke Europe. Kayaknya aku mau pergi ke Europe gitu. Sama halnya seperti itu. Sampai sini? Oke, saya kasih contoh satu ya. Mau apa? Drink. Oke. Tiba-tiba kamu lagi haus nih ya. Misalnya I lagi. He will drink water. Ini kira-kira gimana nih? Ini bakal minum ini nggak? Bakal minum air nggak? Belum. Tapi saat itu dia bilangnya mau ya. Baru mau. Iya, Miss. Sepertinya mau. Tapi ya udah gitu. Tapi kalau misalnya saya bilang seperti ini, he pasangannya apa? Is. Jangan lupa ditambahin going to. Terus apa ininya? Drink water. Ya. Begini ya. Nah, Ya. kalau saya bilang he is going to drink water. Meskipun si drink waternya belum terjadi, ibaratnya misalnya contohnya waternya itu udah ada di depan dia. Dan dia mau nggak mau minum itu air putih. Gitu. Bedanya gitu. Kalau saya bilang he is going to drink water. Jadi dia akan minum itu. Kemungkinannya kecil ketika dia minum yang lain. Misalnya ini konteksnya dia belum minum tapi air putihnya itu udah ada di tangan dia gitu. Kan dia belum minum tapi tetap gitu. Tapi misalnya saya di depannya bilang he is going to drink water gitu. Berarti memang sudah ada waternya di depan matanya dia gitu misalnya. Sampai sini? Sampai sini? Mengerti semuanya? Mengerti, Ma'am. Oke, good. Sebelum saya rekap semua dari awal sampai akhir, kita lihat bedanya. Kita ke simple present tense, past tense ini. Oke, simple past tense ini tuh saya belum ngomong yang ini ya, yang butuh bantuan itu loh. Tapi saya masih ngomong yang general dulu aja ya. Nah, simple past tense seperti yang kalian tahu itu adalah ketika kamu mau menyatakan sesuatu yang sudah terjadi atau sudah tidak terjadi lagi di masa sekarang. Artinya sudah lampau. Namanya simple past tense. Nah, dari simple past tense ini yang paling penting adalah kamu tahu ini, verb 2. Oke, seperti yang saya sudah jelaskan sama kalian. Jadi verb 2 ini didapatkan ketika dia adalah regular. Regular itu adalah caranya dengan menambahkan verb 1 dengan ed. Gitu. Contohnya. Verb satunya adalah walk, betul? Lalu karena dia ditambahin ed, ya tambahin aja ed. Walk. Ed. Jadi walk it. Nih caranya. Ntar ini saya share, tapi biasa berantakan. Tapi lumayan lah buat kalian, oh iya lagi ngomongin ini misalnya gitu. Nah, ini adalah regular. Artinya ketika kamu mau membuat sesuatu kata kerja menjadi tidak lagi terjadi, kamu hanya cukup menambahkan ed di satu verb. Jadi contohnya yang saya sudah jelasin kemarin kalau dalam konteks dalam bahasa Indonesia, misalnya makan itu dalam bahasa Indonesia ya makan biasa, itu bisa dipakai buat itu namanya verb 1 misalnya. Tapi untuk menjadikan si makan itu tidak lagi terjadi, maka kamu tambah ed. Jadi makaned misalnya seperti itu. Ya, makaned, jalan itu verb 1, terus kalau misalnya kamu mau membuat jalan itu tidak lagi terjadi sekarang atau sudah terjadi kemarin, maka kamu harus bilang jalaned misalnya. Contohnya konteksnya dalam bahasa Indonesia seperti itu, karena yang kebayang di kalian kan mungkin verb bahasa Indonesia. Contohnya misalnya saya bilang gini, saya jalaned. Nah, di dalam bahasa Inggris, saya jalaned itu artinya si jalan itu sudah tidak terjadi lagi. Gitu. Bisa sudah terjadi kemarin atau terjadi, pokoknya intinya nggak terjadi lagi aja. Kalau saya bilang saya jalaned. Kalau saya bilang saya jalan, ya mungkin saya lagi mau ngomongin sesuatu yang menjadi fakta atau sesuatu yang merupakan
sebuah rutinitas gitu. Tapi kalau saya udah bilang saya jalaned, itu nggak bisa. Itu adalah sesuatu yang sudah terjadi. Ini yang dimaksud dengan simple past tense gitu. Nah, jadi kalau saya bilang walked, ini bacanya walked pakai T. Jadi ini sebenarnya bacanya adalah gini doang. Tapi nggak apa-apa kalau kalian belum bisa terus bacanya walked, yang penting gitulah. Nah, ini itu artinya bukan dia itu jalannya itu udah nggak terjadi lagi gitu. Ya. Nah, selain regular adalah kata kerja yang bisa diubah menjadi verb 2 itu dengan simply atau simpelnya cuma nambahin ed doang. Nah, ada lagi yang irregular. Nah, irregular ini adalah kata-kata kerja yang bandel. Ibaratnya dia tuh nggak mau ditambahin ed. Ini ya. Nah, contohnya, kok kenapa Bu kayak gitu? Contohnya nih ya, irregular itu. Contohnya misalnya run, di bawahnya ada run. Seharusnya si run ini kan harusnya begini, betul nggak? Bener kan? Iya, Miss. Harusnya begini kan, tapi dia nggak mau. Run itu verb satunya adalah run, verb 2-nya juga run juga. Dia nggak mau berubah. Contohnya lagi, verb satunya adalah go, verb 2-nya adalah went. Harusnya kan goed kan? Ya enggak? Kalau ikut kaidah yang di atas, yang regular. Apalagi? Apalagi sih? Oh. Fly. Fly. Verb 2-nya adalah flew. Flew ya. Verb satunya lagi contohnya fall. Verb 2-nya adalah fell. Nah, ini kan harusnya yang pertama run itu runned, ya kan? Go itu goed, harusnya. Fly itu flyed, kan gitu. Fall itu followed ya. Tapi kata kerja ini itu nggak mau. Dia pokoknya mau punya bentuk yang berbeda. Nggak mau dia sama kayak yang lain. Oke, jadi Bu, gimana caranya? Misalnya kamu punya sebuah kata kerja, misalnya drink, gitu ya. Kamu tuh daripada kamu bingung, gampangnya itu kamu tinggal googling aja. Verb 2, cuman googlingnya gini, googlingnya gimana Bu? Verb 2 drink, nanti keluar itu. Apa dia verb 2-nya dari drink? Gitu. Ya, ini adalah drunk. Gitu. Ya. Jadi kalau kamu minumnya, ini ya. You drink. Artinya apa nih kalau you drink? Kamu minum. Kamu minum tuh gimana kamu minum? Bahwa Minum. kemungkinannya cuma 2. Dia adalah sebuah fakta atau rutinitas, betul? Simple present tense. Ya. Berarti ini kalau you drink artinya itu kamu lagi bilang, minum mulu, bisa juga. Nggak bisa minum mulu juga harus ada sesuatunya, tapi bisa lah. Kamu biasanya minum atau gimana gitu, atau kamu minum ya gitu misalnya. Tapi kalau saya bilang begini, artinya apa? Artinya kegiatan minumnya masih terjadi. Udah lewat, udah lampau. Karena si drunknya ini adalah verb 2. Kalau dia verb 2, maka nggak mungkin dia pasti sudah terjadi gitu. Kapan Bu terjadinya? Nggak masalah kapan terjadinya, tapi yang penting itu sudah terjadi aja gitu. Oke? Kalau saya bilang gini, mana? Apa artinya ini? Kamu sedang minum. Sedang. Saat itu banget ya, benar nggak? Ya. Oke. Iya, sedang dilakukan. Nih, Pak. Kamu akan minum. Gimana konteksnya akan minum? Tentu minum. Baru mau. Baru mau minum. Jadi dia ngapain gitu ya?
Ini konteksnya Pasti akan minum. minum. Pasti. Kemungkinannya gimana kalau you are going to drink? Misalnya si orang ini bakal gimana dia? Ada di mana gitu konteksnya? Pemegang gelas. Sedang megang gelas atau sedang di depan Sudah siap dispenser minum. gitu ya. Bisa jadi kan? Atau dia lagi beli air gitu. Dia lagi megang airnya terus kamu bilang you are going to drink gitu. Bisa jadi gitu. Oke. Kamu kan sering gini ya. Ayo mau ngapain ayo gitu kan, suka gitu kan? Sering gitu kan? Ayo kamu mau ngapain Iya. ayo kan gitu. Ya kan? Nah, itu juga salah satu ketika kamu bilang kamu mau ngapain ayo, berarti kan kamu udah ngelihat bahwa dia akan melakukan sesuatu, benar nggak? Iya. Ya kan? Nah, itu juga bisa. Ayo ngapain ayo, you are going to do something gitu. Kalau kamu bilang you are going to do something itu kamu ngerasa bahwa si orang itu tuh pasti akan melakukan sesuatu gitu, ngerti nggak? Kalau kamu bilang gini, ayo mau ngapain, ayo berarti kan kamu tuh ngerasa, ih dia mau gini, misalnya gitu. Misalnya tangannya begini nih, ayo mau mukul ya, kan gitu kan? Ayo kamu mau mukul ya, ngerti nggak? Iya. Ketika kamu bilang, ayo kamu mau mukul, kamu kan udah ngerasa bahwa itu akan terjadi gitu, karena tangannya udah begini. Gitu. Nah, pakai ini gitu. You are going. Pakai you are going. Misalnya, konteksnya seperti itu. Sampai sini? Nah, oke. Nih ya, ini salah satu contoh dari verb 2 yang irregular. Nah, ini contohnya run. Run ini kan verb 2-nya run. Kalau yang ini artinya apa nih? I run every day. Aku berlari setiap hari. Setiap hari, berarti dia pakai simple present Tense. tense. Nah, kalau ini artinya apa? Aku lari kemarin. Kemarin. Oke. Kalau yang ini? Saya sedang menonton. Gimana? Saya menonton sebuah film. Sebuah film. Konteksnya gimana? Apa sedang? Sedang. Iya, Sedang? Benar sedang ini? Iya, sedang. Yakin? Iya, sedang. No. Kalau ini sedang bukan? Yang mana yang sedang? Yang kedua. Yang I kedua. am Yang watching. kedua. Yang kedua. Yang kedua. Betul, yang kedua. Jadi ingat baik-baik bahwa kalau sedang, yang mau ngomongin sedang itu ada ingingnya pokoknya. Ya. Jadi kalau dia sendirian kayak gini nih bukan sedang ini. Baru mau ya? Baru akan. Bukan baru mau, jadi nggak ada, pokoknya sampai saat dia mengatakan hal itu adalah sesuatu fakta atau suatu kebenaran. I watch movie gitu. Mungkin dia lagi mau siap-siap mau ngomong selanjutnya gitu, tapi intinya adalah dia nonton film tapi nggak ada konteks waktunya gitu. Tapi sampai saat dia ngomong itu masih sebuah kenyataan. Atau I watch movie ini karena nggak ada everyday-nya atau always-nya, mungkin juga menjadi salah satu rutinitas dia misalnya gitu. Cuman nggak ada everyday-nya atau nggak ada every night-nya. Cuman ini konteksnya adalah pada saat itu adalah sebuah fakta gitu. Tapi gampangnya adalah pokoknya intinya ketika kamu mau ngomong sesuatu yang sedang terjadi ya pakai ini yang kedua, I am watching a movie gitu. Kita coba lagi ya. Yang ini apa? Yo. Saya pergi ke sekolah. Saya pergi ke sekolah. Saya pergi ke sekolah, ya mungkin kamu ngomong gini karena kamu adalah seorang siswa kan gitu. Nggak perlu ada kapannya. Saya mau bilang, saya pergi ke sekolah. Saya pergi ke sekolah kan nggak ada waktunya. Maksudnya sampai saat itu adalah intinya saya pergi ke sekolah aja. Mau itu kemarin, mau itu kemana gitu. Tapi faktanya adalah seperti itu gitu. Karena saya seorang siswa misalnya gitu. Oke. Nah, yang kedua. Yang kedua, saya pergi ke sekolah. Nah, yang mana? Tapi Ini yang kapan? Sudah lampau. Sudah lampau. Karena Kemarin. itu verb 2-nya adalah when. When. Oke. Sekarang coba buat bahwa kamu itu atau si saya ini lagi pergi banget nih. Jadi gimana? I am going to school. I am going to school. I am going to school. Coba buat
karena oke. Coba karena lagi pandemik seperti ini, buat mungkin dia bakal pergi ke sekolah. Apa? I will I go to school. Go to school. I will go to School. Tapi kamu belum tentu kan, kamu bisa pergi ke sekolah. Nah, tapi sudah ada nih pengumuman pemerintah bahwa kalian bisa nanti sudah ada pengumuman pemerintah bahwa kamu bisa ke sekolah. Jadi kamu akan bilang I am going to school. I am going to school. belum ada verbnya. I am going Going to Go. go to school. oh, Kan verb satunya belum. Kan ini tuh subjek plus be plus going to-nya nggak boleh dihilangin. Iya. Nah, ini tuh satu paket going to. Tambah verbnya apa? Gitu. Kalau kamu bilang I am going to school, ya apa bedanya sama continuous? Jadi yang ini yang adalah I am going to go to school. Jadi kurang tadi go-nya. Ininya loh. Kurang ininya. Tadi kalau misalnya I am going to school berarti itu adalah continuous bukan future. Sampai sini jelas nggak? Jelas. Jelas. Jelas, ma'am. Alhamdulillah kalau jelas. Oke, nah ini adalah review dari saya. Nah, kita punya go, betul? Go itu Ya. adalah verb 1. Verb satunya adalah go. Oke. Lalu kita punya verb 2. Verb 2-nya adalah went. Ya. Nah, jadi yang pertama adalah lihat. Oke. Coba lihat. Ini she. Harusnya go ya, tapi karena dia adalah she, maka ditambahin s. Ingat, di dalam simple present tense, ketika he, it, maka verb satunya kamu tambahin s atau s. Kalau kamu tambahin s, itu adalah untuk yang ketika verbnya itu akhirnya konsonan. Kalau ditambahin es adalah ketika verb akhir verbnya vokal. Contohnya go. Go ini kan o ya, jadi pakai es. Gitu. Oke. Jadi ini tuh artinya apa? Si goes to school tuh artinya apa? Kemungkinannya karena kan ini nggak ada waktunya gitu, nggak ada everyday-nya, nggak ada every week-nya. Jadi ini kemungkinannya apa yang ini? Si goes to school tuh kemungkinannya apa? Mau ngomongin apa? Kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya apa? Ayo. Si goes to school. Artinya? Dia pergi ke sekolah. Yes, Pergi dia sedang di sekolah. Ya sekolah. gimana? Pergi ke sekolah tuh gimana? Konteksnya. Kira-kira. Sudah pergi ya. Apa? Dia sedang di Dia- sekolah. Sedang nggak bisa Sedang di kan sekolah. bukan yang lain. Kalau sedang, pokoknya kalau ada sedang itu harus sudah verbnya. Jadi ini kira-kira ketika si goes to school itu apa? Dia Sudah Udah pergi. ke sekolah. udah pergi ke sekolah nggak bisa, kan bukan lampau. Jadi kalau ini kemungkinannya apa? Satu, cuman dia pergi ke sekolah. Udah itu. Jadi nggak sedang, dia nggak sudah. Si goes to school itu dia pergi ke sekolah. Gitu udah, nggak ada terjemahan lain. Artinya apa ya? Faktanya dia pergi ke sekolah, udah nggak perlu yang lain. Atau si dia ini, yang perempuan ini, dia itu pergi ke sekolah sebuah rutinitas gitu loh. Dia pergi ke sekolah. Jadi si goes to school itu ya mungkin dia setiap hari ke sekolah gitu. Atau faktanya dia ke sekolah. Itu aja. Nah, yang kedua gimana?
She is going to school. Dia mau pergi Sedang ke sekolah. Udah Ayo, pasti. she is Udah going to pasti. school. Gimana? Dia Sudah ke mau sekolah. pergi ke sekolah. Dia Dia Mau mau pergi ke sekolah, tapi udah dia pasti. apa yo? She is going to school. Dia pergi ke Dia- sekolah. Dia sedang apa? pergi. Dia akan pergi ke sekolah. bukan apa she is going to school. Sudah pergi ke sekolah. She is She is going to school. Apa yo? Dia udah Dia berangkat ke sekolah. apa? Dia sedang Dia berangkat ke udah sekolah. berangkat ke sekolah. Betul. Dia sedang pergi ke sekolah. Berangkat. Kalau Kak, maksud kamu dia mau ya, akan pergi banget ke sekolah, kamu itu apa yang kurang di situ? Setelah itu tuh apa yang kurang? Will. Yo, bukan pakai will. Yang satu lagi yang sudah pasti. Going to. Go Is to going to Going to Going go. to go to Betul. school. Going to go. Nih ya. Ini dua hal ini tuh berbeda nih, kamu lihat. Nih, jadi jangan sampai ke aduh ya Allah. Jangan sampai ke ini. Ih, jangan sampai ke kebalik. She is going to school dan she is going to go to school itu adalah dua hal yang berbeda. She is going to school adalah sedang banget pergi, tapi kalau she is going to go to school itu belum pergi. Betul? Tetapi Betul. dia yakin dia akan pergi. Tapi belum terjadi. Gitu. Jadi kalau she is going to school itu adalah saat ini, she is going to go to school adalah masa depan. Masa depan yang sudah hampir pasti. Sampai sini? Nanti kita bikin lagi ayo. Yang ini apa? She went to Dia school. pergi. Dia pergi ke sekolah. Apa iya pergi ke sekolah gimana? Sudah Sudah lampau. lalu. Sudah lampau. Sudah masih terjadi sekarang? Enggak. Ya, oke good. Ini she will go. Dia akan pergi ke Dia akan pergi sekolah. ke sekolah. Gimana? Baru mau. Baru mau, emang baru mau, tapi kira-kira gimana? Belum pasti. Jadi berangkat. Ayo pilih satu lagi. Apa? Study mau? She Pilih satu verb. Apa? Study? Study ya? Ya. Oke. Mereka berarti They. they. Oke. Sekarang bikin si orang ini 75% bakal belajar di masa depan. They, pasangannya are are good. Apalagi going going to going to to study. study. Nah, betul artinya dia di masa depan akan belajar dan dia 70% akan belajar. Sekarang buat mereka udah belajar. They are. Ini saya kasih tahu ya, study itu adalah regular. Verb 2-nya itu Study. Tambahin ed ya. ya betul. Gini. Jadi dia udah belajar kemarin banget nih. They are study. Ayo, dia udah belajar banget nih kemarin. They study. They are Studied. Nggak pakai are lagi. They studied. yesterday. Boleh yesterday. Kalau nggak pakai yesterday gini doang juga artinya dia udah nggak belajar lagi sekarang. Mau yesterday, mau 1 jam yang lalu, mau 1 detik yang lalu. Tapi kalau they studied itu udah selesai perkaranya. Artinya dia udah nggak lagi. Tapi kalau kamu pakai yesterday bisa. Nah, oke. Nah, mereka itu besok itu mereka tuh dia tuh masih bingung orang-orang ini. Dia mau belajar atau mau main. Tetapi 7 dari 10 orang bilang mereka nggak bisa juga sih. Si orang-orang ini besok itu kayaknya sih mau
He will. belajar. Jadi apa? They 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 are will They will apa? study. Good. Oke. Will study. Nah, sekarang banget nih mereka lagi belajar. Jadi They are they are are studying. study Pakai gini ing. ing. pakai Ing. They are studying. Artinya lagi banget. Oke. Nah, mereka tuh punya kebiasaan belajar. They are Ayo, gampang banget ini ayo apa? Mereka itu punya Study. kebiasaan belajar atau mereka tuh faktanya belajar? They They, are study. ayo nggak pakai R apa? They study. tadi Studies. sudah. Study. Itu loh. Gimana? Lagi? Lagi. Lagi. Apa lagi? Jalan mau? Walk. Walk ya. Oke, walk itu verb 1. Walk. Verb 2 itu adalah ini Walk. regular. Jadi Walker. walker. Walk. Ya. Regular tuh artinya dia tinggal tambahin id aja. Oke. Udah. Ini dia laki-laki deh. Dia laki-laki apa? He. Oke. Dia udah jalannya. He walked. He are. Is. Stay, aku kasih tahu ya. Walk. Teman-teman semua, nih ya. Aku kasih tahu. Enggak begitu. To be is MR itu adalah gampangnya supaya kalian ngerti. Is MR itu adalah kata kerja juga. Oke, gampangnya nih. Jadi kalau kalian bilang he is walk, artinya he is walk itu berarti kata kerjanya ada 2. Sementara syarat dari membuat kalimat adalah subjek plus verb aja. Jadi verbnya cuma boleh 1. Jadi kalau kamu bilang he are walk, berarti are-nya itu kata kerja juga, walk-nya juga kata kerja. Jadi kamu harus memilih. Kamu mau ngomong apa? Kalau kamu misalnya mau ngomong sesuatu yang memang bisa dilakukan ya pakai walk aja. Jadi are-nya itu nggak perlu karena kalau kamu bilang he is walk, artinya itu kata kerja ada 2. 1 is, 1 Walk. Jadi kamu harus ingat itu. Jadi kenapa kok kalau misalnya continuous itu yang ada is walking itu bisa karena si walkingnya itu bukan lagi kata kerja tapi kata benda karena sudah diganti ditambahin in. Sama seperti makan menjadi makanan. Begitu. Oke. Jadi kalau udah gimana? He Walk. 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 Dia mau jalan tapi bisa juga naik mobil tapi jalan lah. Jadi He will walk. udah. Oke, sekarang banget dia lagi jalan. He is walking. He is walking. He is walking. Terus dia biasanya jalan. He Walk. He walk. Walk. Ayo, ada yang kurang nggak? Ayo. Jadi betul ini benar. Cuma ada yang kurang nggak? He walked. Ini betul. Tapi ada yang kurang apa udah benar? Udah Benar. Benar? Kamu lihat subjeknya. S. Oke. He is. He walks. S. He walks. Good. Terus apa lagi nih? Dia udah beli sepatu, dia mau jalan. He He is going to going to walk. Oh. Good. Ngerti sekarang? Yes, ma'am. Gampang ya? Oke.
Sebetulnya setelah ini kalau misalnya udah jelas semua, nanti saya akan kasih beberapa exercise, tapi nggak sekarang. Sekarang ini exercise-nya masih yang berhubungan dengan pengalaman kalian dan segala macam. Oke, sampai sini ada pertanyaan atau tidak? Sudah jelas semuanya? Jelas. Jelas semua ya? Jelas. Jelas. Oke, kalau misalnya sudah jelas semua, nanti kalau kalian masih bingung, kalian bisa lihat lagi videonya. Oke, saya akan jelaskan soal apa yang akan kalian harus lakukan habis ini. Nah, kemarin itu kalian udah ngirim tentang future, tentang masa depan tentang plan di masa depan kamu, betul? Semuanya ya. Jadi yang saya mau kemarin itu konteksnya kalian udah bikin, tapi kalian mungkin belum punya diskusi sama saya soal gimana cara bikin pakai will, gimana cara bikin pakai be going to, ya kan? Nah, makanya yang saya mau hari ini adalah kamu cek lagi yang punya kalian. Kalian cek lagi yang karangan kemarin kirim ke email saya, dan kamu pastikan setiap kata itu maksudnya apa masih kayaknya, apa pakai be going to dan segala macam. Jadi kalian benerin lagi. Oke. Karena kemarin kan belum masih semuanya hampir semuanya pasti pakai will. Nah, jadi yang sekarang ini yang kemarin kamu bilang plan itu yang kamu kirim ke email saya, tolong lihat lagi, dibetulin lagi. Mana yang pakai will, mana yang pakai be going to. Nah, jadi saya tahu dari catatan kamu itu, saya tahu seberapa kamu seriusnya pakai, maksudnya ketika kamu ngomong sesuatu tuh kamu serius apa enggak sih? Jadi kan kerasa kalau baca tuh, oh ya gini gitu. Misalnya kamu plannya tuh aku mau jadi dokter, ya kamu mau jadi dokter kan kamu sekarang belajarnya manajemen, right? Tapi ujung-ujungnya kamu pengen jadi dokter gitu kan, itu pasti pakai will gitu loh. Kecuali kamu bilang aku mau jadi akuntan terkenal gitu, ya mungkin aja, berarti kan I am going to, karena kamu sekarang lagi sekarang kuliahnya ngambil manajemen misalnya, atau akuntan. Saya mau jadi manajer yang handal misalnya, ya mungkin aja karena kan kamu juga sekarang lagi kuliah manajemen, jadi pas gitu. Ngerti nggak? Nah, yang kemarin kan belum direview sama kamu kan, karena kamu juga belum ngerti-ngerti amat sebenarnya kayaknya. Jadi aku udah baca beberapa. Nah, jadi sekarang kamu perbaiki lagi. Nanti saya lihat, saya bandingkan yang lama sama yang baru itu, yang kamu perbaiki yang mana. Sampai sini jelas? Insyaallah, Miss. Nah, satu hal lagi, kamu bikin sebuah karangan lagi. Ini yang buat yang past tense. Jadi kamu bikin satu karangan lagi sama kayak yang kemarin itu. Karangan ini adalah tentang liburan yang paling berkesan yang kamu pernah lakukan. Jadi kamu pernah pergi kemana? Pasti ini pasti pakai past tense gitu. Hampir semuanya pasti pakai past tense, nggak mungkin nggak. Kalaupun ada yang dipakai paling pakai simple present tense, tapi kecil kemungkinannya. Paling kalau kamu masih ngomongin sebuah fakta misalnya bisa aja. Misalnya kamu masih ngomongin fakta tuh gimana? Misalnya kamu pergi ke Bali nih, terus kamu bilang Bali itu adalah salah satu yang paling terkenal, itu kan sebuah fakta. Jadi kamu nggak bisa pakai past tense karena sampai saat ini masih itu. Jadi paling pakainya tuh pakai past tense, pakai simple present tense, atau mungkin kamu bilang aku juga mau pergi lagi ke tempat lain. Nah, itu mungkin pakai future sedikit, tapi karena kamu menceritakan hal yang sudah terjadi, itu pasti hampir semuanya memakai past tense. Ya, coba tulis sendiri. Tidak perlu, saya tuh nggak perlu yang bagus kalian pakai copy paste dari internet, nggak perlu. Saya tuh akan melihat bahwa kalian tuh belajar itu pasti banyak yang salah dan segala macam. Saya melihat itu. Jadi saya tuh tahu yang mana yang tulisannya tuh bagus banget atau gimana gitu. Jadi nggak harus yang bagus-bagus, yang penting itu tulisan kalian. Ini tujuannya adalah untuk belajar, bukan tujuannya untuk menilai kalian gitu. Oke? Kalau menilai kalian itu kan yang penting prosesnya aja gitu. Jadi kamu nggak perlu jadi yang fluent banget dalam bahasa Inggris, karena saya tahu itu butuh waktu. Jadi yang penting ada perubahan dan ada kemajuan, itu aja. Oke? Jadi yang penting itu kalian menulis dari kemampuan kalian sendiri.
Toh saya emang pernah bilang, dasar kamu jelek, nggak bisa bahasa Inggris kan, nggak pernah. Semua orang itu berhak belajar, saya nggak berhak untuk menilai kalian bodoh atau tidak, ya. Sampai sini jelas? Jelas, Jelas, Ma'am. man. Saya nanti akan kasih link ya untuk untuk pengumpulannya, tapi saya akan buat dulu sebentar. Sampai sini jelas ya? Jelas. Any question so far? No? Ya. Oh. Kalau nggak ada, silakan dikerjakan. Happy long holiday. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. See you, guys. warahmatullahi wabarakatuh. See you, man. Yap. Thank you. Most welcome.